adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 21 Februari 2021, hari Minggu Prapaskah yang pertama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ajarilah kami untuk menghayati panggilan kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Yesus telah memberikan kepada kami contoh bagaimana ia berpuasa di padang gurun 40 hari lamanya, dan ia dicobai oleh iblis. Tetapi dia sang pemenang karena dia mengalahkan kegelapan. Ajarlah kami boleh mengalahkan kegelapan dalam langkah-langkah kami, sehingga puasa kami boleh menghasilkan buah-buah roh. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus 1 ayat 12 sampai dengan 15. Sekali peristiwa roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Yesus berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Masih ingat dalam ingatan kita di mana kita ditaburkan abu. Tidak lagi seperti dulu pada hari-hari biasa, di luar masa Covid, kita biasanya diberikan tanda salib dengan abu yang besar. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sekarang bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Masih ingat apa makna dan artinya? Kalimat itu mengatakan bahwa ingat saudaraku terkasih, engkau adalah debu dan akan kembali kepada debu. Maka kalau peristiwa kremasi itu kan sekarang 1-2 jam sudah jadi debu, ya? Dan tidak berbentuk lagi. Injil hari ini dibagi dalam 2 bagian. Yang pertama adalah situasi Yesus di padang gurun 40 hari 40 malam lamanya. Coba bayangkan. Jadi Bukit Korontol, namanya Bukit Yesus di Bukit Korontol itu sampai sekarang gersang. Siang aduh panasnya luar biasa. Kalau kita tinggal di sana tidak bisa tahan haus, dan kalau kita tidak minum kita bisa pingsan. Tapi Yesus itu luar biasa. Tidak makan, tidak minum 40 hari 40 malam, dan 2000 tahun yang lalu masih banyak binatang-binatang liar. Kalau sekarang sudah banyak orang di sekitar itu, karena itu menjadi tempat di mana para turis datang untuk melihat Bukit Korontol di mana Yesus mengadakan puasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Lalu bagaimana malam hari? Dinginnya membuat gigi gemeretuk, tulang-tulang sakit. Jadi secara fisik tinggal di padang gurun itu luar biasa. Siang menyengat, malam menggigil. Dan itu dialami oleh Yesus selama 40 hari 40 malam. Maka di dalam dialog terjadi kata-kata iblis dalam Injil yang lain. Pertama Yesus digodai, kan dia lapar, dia haus. Dia katakan, jadikanlah nih batu jadi roti, kan bisa makan kenyang. Apa jawab Yesus? Manusia tidak hanya makan roti saja, tetapi hidup dari setiap sabda Tuhan. Yang kedua, digodai lagi.
berkaitan dengan kekuasaan Yesus. Yuk kita lihat. Begini hebatnya. Jatuhkan dirimu, nanti akan ditatang oleh para malaikat. Yang ketiga, diperlihatkan seluruh dunia ini, aku akan berikan kepadamu kalau engkau berani menyembah aku. Maka Yesus mengatakan, hei kau, jangan uji coba saya. Pergi dari sini. Jadi ada 3 hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, godaan kita sehari-hari dengan singkatan 3 ta. Pertama, tahta atau harta dulu. Ya kan tadi roti menjadi batu jadi roti. Harta. Tiap hari kita sibuk cari uang. Sikut sana, sikut sini, sikut sana, sikut sini. Kita merancang hal yang kurang beres. Cari keuntungan pribadi. Yang penting aku bisa kenyang, yang penting aku bisa dapat uang. Uang adalah segalanya. Kalau kita sudah pegang uang, kita menjadi orang yang sadis. Memberi sedikit mendapat banyak. Kalau kita punya karyawan, kita jepit supaya dapat uang yang banyak untuk kepentingan kita. Ya, itu harta, itu dosa. Kita tidak memperhatikan hak-hak orang lain dengan mengatakan, kerja kamu di sini kerja sosial toh. Yang kedua, tahta kuasa. Karena berkuasa lalu semaunya, tunjuk sana, tunjuk sini. Tidak pernah puas. Kalau tidak cocok, biasa singkirkan. Seperti proyek dulu di mana? Di KP itu ya. Ibu Susi, Puji Astuti, tenggelamkan. Jadi kalau kita punya kuasa, tenggelamkan saja orang yang tidak cocok dengan kita. Ini yang terjadi dalam hidup. Apalagi kalau kita berbicara soal politik. Kalau berpolitik itu siapa yang mulut manis bisa menang. Ya. Yang ketiga, tadi harta, tahta, dan bagi laki-laki wanita. Nah, wanita inilah yang merajalela, yang terurai di dalam kitab Kejadian, di mana ular menggodai wanita, wanita kemudian menggoda pria. Maka jadilah dosa. Kalau sudah terjadi dosa, maka kita akan menjadi budak dosa tadi. Ikut semua apa yang dimaui oleh wanita tadi. Inilah yang Yesus katakan. Hati-hati dengan uang, dengan kuasa, dengan nafsu-nafsu pribadi kita. Kita bisa gelap dan kita akan jatuh pada waktunya. Sepandai-pandainya tupai melompat, dia akan jatuh juga. Ini yang pertama. Yang kedua, disebutkan sesudah Yohanes ditangkap. Artinya, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan Yesus membiarkan Yohanes mewartakan kabar karena dia membuka jalan bagi dia. Dengan mengatakan, bertobatlah dan percayalah pada Injil. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Dan ketika dia ditangkap, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau ditangkap? Dia stop. Ya. Dan Yohanes dipenggal kepalanya. Itu sebetulnya menakutkan. Tetapi Yesus tidak repot dengan barang-barang begitu. Itu merupakan ancaman dari kekuasaan. Yesus tetap melaksanakan tugasnya. Melaksanakan dan mewartakan kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah toh? Kerajaan Allah adalah sesuatu yang Tuhan berikan pada awal kehidupan kita, yaitu kebahagiaan yang dirusak oleh dosa-dosa dan kesombongan kita manusia. Maka kerajaan itu harus didapatkan kembali untuk mendapatkan rasa damai dan sukacita. Itulah yang perlu dicari. Maka lalu kita harus berani mengosongkan diri dengan kata-kata bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Injil adalah kabar sukacita bahwa Allah mengasihimu 24 jam. Allah mengasihimu lewat hari-hari pekerjaan, hidup, persaudaraan, belajar dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan kita dimaknai oleh berkat-berkat Tuhan sendiri. Maka mari
pada masa Prapaskah ini kita diajak untuk melihat diri kita, kekurangan-kekurangan kita yang merupakan pertobatan, dan siap untuk datang kepada ruang pengakuan sakramen tobat, untuk mengaku segala kekurangan kita. Dan kita kemudian mendapat berkat lagi, karena kita masuk sebagai manusia yang kotor, kita keluar menjadi manusia yang bersih, karena Tuhan Maha Rahim. Selamat berjuang, selamat mengikuti Kristus, selamat percaya kepadanya yang memberikan yang terbaik untuk kita. Semoga kita diberkati. Selamat pagi.